Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin telah sampai pada bab wujubul inqiyati li hukmillah, wajibnya tunduk dan patuh terhadap hukum Allah. Salah satu tolok ukur iman itu adalah tunduk dan patuh kepada yang diimani. Artinya kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka hukum-hukum yang Allah tetapkan itu harus kita taati. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Baik kita sudah tahu hikmahnya maupun tidak tahu hikmahnya. Begitu juga ketika kita ngaku iman kepada Rasulullah, maka hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah harus kita tunduk dan patuh. Tidak usah banyak bertanya. Ya. Jika seseorang ngaku iman kepada Allah tapi kenyataannya ketika diperintah tidak mau menjalankan, ketika dilarang tetap tidak mau meninggalkan, berarti imannya bohong. Seseorang yang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi ketika Rasulullah perintahkan sesuatu kemudian dia tidak mau melakukannya, alasannya karena tidak tahu hikmahnya misalnya, maka yang demikian ini imannya juga bohong. Jadi sekali lagi, salah satu tolok ukur kesungguhan iman seseorang adalah tunduk dan patuh terhadap hukum yang Allah tetapkan. Yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima sajaro bainahum, untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam hati mereka, harajan, rasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang kalian tetapkan, kalian putuskan, wa yusallimu, dan mereka menerima, tasliman, dengan sebenar-benarnya menerima. Di ayat ini Allah menegaskan, memberitahu kepada Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah ngaku beriman kepada Nabi Muhammad, ya, itu imannya perlu diuji. Salah satu ujiannya adalah mereka harus rela menjadikan Nabi sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Kemudian setelah Rasulullah memutuskan perselisihan mereka, mereka mau menerima keputusan itu dengan senang hati. Ya, mereka mau menerima keputusan Rasulullah dengan senang hati. Artinya mereka tidak protes. Jika mereka masih memprotes keputusan Rasulullah, berarti imannya palsu, imannya bohong. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya keberadaan ucapan orang yang beriman adalah idza du'u, tatkala mereka diseru, ilallahi, menuju Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, liyahkuma bainahum, agar mereka berhukum di antara mereka. Ayyaqulu, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na.
orang mukmin itu, ya, orang yang benar-benar beriman adalah salah satu tolok ukurnya ketika mereka disuruh ke Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah telah menetapkan hukum kepada mereka, telah menetapkan suatu perintah kepada mereka. Mereka orang yang ngaku beriman itu akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, tidak kami protes, tidak kami durhaka, baik kami bisa mengerjakan atau tidak, kami siap untuk melaksanakannya, gitu. Itu orang yang benar-benar beriman, ya. Wa ulaika humul muflihun, dan orang seperti itulah yang kelak akan mendapatkan kemenangan. Di orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, tunduk dan patuh terhadap perintah utusan Allah tanpa banyak bertanya, ya. Jadi yang diperlukan itu ketundukannya itu loh Pak, bukan terlaksananya perintah. Artinya seandainya, ya, Allah itu memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita secara lahiriah tidak mampu untuk melaksanakannya, misalnya, hai manusia angkatlah gunung itu, maka kalau kita ngaku beriman kita harus siap gitu. Jangan bertanya buat apa kita angkat gunung, kan tidak kuat kita angkat, jangan begitu, ya. Yang bertanya seperti itu imannya dipertanyakan, ya, baik kita bisa melaksanakan atau tidak. Begitu kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah, ya langsung sami'na wa ata'na. Perkara nanti ternyata kita tidak bisa, itu enggak masalah, karena ternyata yang diinginkan oleh Allah itu bukan terlaksananya perintah, tapi kesungguhan kita dalam melaksanakan perintah. Jadi kalau diperintah Allah itu langsung siap, nah, siap laksanakan, itu enggak usah mikir-mikir bisa apa tidak. Nah, itu caranya, ya. Itu ciri orang yang beriman. Ketika diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah, langsung sami'na wa ata'na. Wa fihi minal ahadisi, terkait dengan bab ini terdapat beberapa hadis. Hadisu Abi Hurairah, sebagaimana hadisnya Abi Hurairah al-madhkur yang telah disebutkan fi awalil babi qablahu, di awal bab sebelumnya. Wa ghairuhu, dan yang lainnya minal ahadisi, dari beberapa hadis fihi, dalam bab ini. Jadi hadis yang menjelaskan tentang keharusan tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya itu sebelum bab ini sudah banyak disinggung. Di antaranya kemarin yang terakhir itu adalah pengalaman Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa ketika sedang umroh atau sedang haji, kemudian salah satu ritualnya adalah tawaf. Di dalam tawaf itu Nabi melakukan satu perbuatan, yaitu mencium batu, mencium hajar aswad. Ketika itu Umar bin Khattab tidak tahu apa itu hikmahnya mencium batu, tapi karena Rasulullah melakukan, Umar bin Khattab juga melakukan. Bahkan sambil berkata, aku tahu kalau engkau ini sesungguhnya batu, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi madorot. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah melakukan, niscaya aku tidak akan melakukan. Tapi karena aku melihat Rasulullah melakukan, maka aku juga melakukan. Itu yang harus ditiru, ya. Jadi jika udah jelas itu perintah Allah, perintah Rasulullah, tidak usah banyak bertanya, tidak usah banyak pertimbangan, segera laksanakan. Nah, baik sudah tahu hikmahnya atau belum. Karena tahu hikmah itu tidak menjadi syarat untuk melaksanakan perintah. Bahkan terkadang ketika seorang mengetahui hikmahnya, nanti malah membelokkan niatnya. Misalnya, ya, yang kemarin sudah pernah kita singgung, akhir-akhir ini orang gencar membahas tentang hikmah sholat, hikmah gerakan sholat ditinjau dari kesehatan. Ternyata berdasarkan ilmu kesehatan bahwa gerakan-gerakan dalam sholat itu mengandung gerakan yang sangat bermanfaat buat kesehatan. Nah ini nanti kalau kemudian orang sholatnya karena ingin dapat hikmah, ingin sehat, itu berarti sudah menyimpang dari tujuannya sholat. Sehat tidak sholat
sehat tidak sehat, namanya sholat itu ya lillahi ta'ala. Jangan sholat karena pengen sehat, nanti kalau udah sehat terus tidak perlu sholat, itu malah turun, itu nilai keimanannya turun. Jadi tidak usah lah ya, tidak usah kayak gitu ya, bahwa kita sholat itu ya niatnya lillahi ta'ala, puasa ya lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala. Walaupun dalam haji, dalam puasa, dalam sholat terdapat beberapa hikmah, tapi hikmah itu bukan tujuan. Hikmah itu hanya bonus, tujuannya ya tetap ridhonya Allah. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, lamma nazalat, tatkala turun, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang turun? Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini ayat terdapat dari akhir surah Al-Baqarah yang paling sering kita baca ya, termasuk tadi baru kita baca. Abi Hurairah meriwayatkan ketika ayat ini turun ya, saya maknai dulu, lillahi miliknya Allah, ma apa saja, fis samawati yang ada di beberapa langit, mulai langit ke-1 sampai langit ke-7 itu semuanya miliknya Allah. Wama dan apa saja fil ardi yang ada di muka bumi, termasuk juga apa yang ada di dalam bumi, itu semuanya miliknya Allah. Wa in tubdu, jika kalian menampakkan ma sesuatu fi anfusikum dalam diri kalian, menampakkan apa yang ada dalam hati kalian dalam bentuk perbuatan atau ucapan, autufuhu atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban pada kalian ya. Jadi berdasarkan ayat ini Mbak, apapun yang kita lakukan maupun yang baru terlintas di dalam hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka reaksi para sahabat Nabi ketika turun ayat ini itu ya istadda dzalika. Ini sungguh ayat yang sangat berat. Sangat berat, kenapa? Kalau yang dimintai pertanggungjawaban itu sudah dalam bentuk perbuatan atau ucapan itu wajar. Tapi berdasarkan ayat ini yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kita adalah apa yang masih terlintas di dalam hati. Sementara kita ini tidak bisa mengendalikan apa yang terlintas di dalam hati. Maka ayat ini sangat berat. Ya, sangat berat, ya. Istadda sangat berat dalika ayat tersebut ala ashabi Rasulillah, atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma enaknya zaman Nabi itu kalau ada sesuatu bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Ya, enaknya zaman Nabi itu gitu, Pak. Ada apa saja bisa langsung ditanyakan ke Rasulullah. Karena para sahabat merasa berat dengan turunnya ayat autufuhu yuhasibkum bihillah ya. Fa'atau, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berbondong-bondong menemui Rasulullah. Summa baraku ala rukabi. Kemudian mereka bersimpuh duduk dengan lututnya di depan Rasulullah. Ya, duduk dengan menggunakan lututnya, ya, bertekuk lutut di depan Rasulullah. Faqaulu, kemudian mereka berkata, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kulifna, kami telah dibebani, minal a'mali, dari amal-amal, ma perbuatan, nutiku kami yang kuat melakukannya. Ya Rasul, selama ini kami oleh Allah telah diwajibkan melakukan perbuatan-perbuatan yang kami kuat untuk melaksanakannya. Contohnya as-sholata, sholat. Kami diperintah sholat, kuat untuk melakukan. Wal jihada, dan jihad kami juga kuat melakukan.
Wasiyama dan puasa kami juga siap melakukan. Wasodakota dan perintah sodakoh kami juga kuat melakukan. Waqad unzilat dan sungguh telah diturunkan alaika kepada Tuhan apa hadil ayatu ayat ini. Maksudnya ayat ini itu apa? Ya tadi itu ayat autufuhu yuhasibkum bihillah. Itu intinya di kalimat itu. Ya. Ini terasa berat. Wala nutikuha. Kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Kalau sholat, jihad, puasa, sodakoh itu semuanya kan amal lahiriah, ya, amal lahiriah. Kami kuat melakukannya, walaupun melawan orang kafir berapa ribu kami siap melaksanakannya, karena semua tadi itulah amal dalam bentuk perbuatan. Sementara di ayat akhir surah Al-Baqarah tadi itu Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang apa yang terlintas di dalam hati. Ini yang kami nggak kuat. Kami tidak bisa mengendalikan apa yang terlintas di dalam hati. Itu keluhan para sahabat terhadap ayat tadi. Tapi apakah Rasulullah langsung memberi solusi? Tidak, Pak. Rasulullah tidak langsung memberi solusi. Rasulullah justru menjawab begini. Qala bersabda, sapa Rasulullah SAW, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Wahai para sahabatku, aturiduna, apakah kalian pengen antakulu untuk mengucapkan kama qala sebagaimana yang diucapkan ahlul kitabaini oleh ahli kitab Injil dan ahli kitab Taurat min qablikum sebelum kalian. Mereka itu, ya mereka ahli kitab tadi itu, yaitu orang ahli kitab Taurat dan ahli kitab Injil, itu kalau ada perintah dari Allah, itu mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami durhaka. Apa kalian mau pengen seperti itu? Nah, itu Rasulullah malah menasehati para sahabat tadi, ya. Ketika para sahabat merasa berat, kemudian oleh Rasulullah dinasihati, kok kalian merasa berat, apa kalian itu pengen sama kayak dulu umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa, ketika ada perintah dari Allah mereka berkata kami dengar, kami durhaka. Jangan begitu, kata Rasul, balqulu, tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka, ya. Tapi ucapkanlah kami dengar, kami taati, tapi kami juga mohon maaf. Nah, ada tambahan begitu kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngajarin kepada para sahabat. Kalau diperintah Allah, ya bilanglah sami'na wa ata'na ghufranaka. Kami siap ya Allah, kami dengar, kami laksanakan, tapi mohon maaf kalau ada kelemahan kami, gitu. Siap melaksanakan, tapi jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan, mohon untuk dimaafkan. Tapi intinya siap. Nah, siap melaksanakan, ya. Rabbana Tuhan kami, wa ilaika dan kepadamu al-masyiru kembali, ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Kalau ada perintah dari Allah, ya, jangan disikapi seperti sikapnya orang ahli kitab Injil maupun ahli kitab Taurat yang mereka sami'na wa asaina. Tapi harusnya disikapi dengan sami'na wa ata'na ghufranaka, ya. Kami siap laksanakan, tapi juga mohon maaf jika ada kekurangan, gitu. Tapi intinya kan siap laksanakan. Nah, kalau ternyata dalam pelaksanaannya banyak kekurangan, banyak kelemahan, gimana? Ya minta dimaafkan, tapi kami siap melaksanakan. Nah, falamma tara'ahal qaumu, maka tatkala para sahabat telah membaca ayat tersebut, jadi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, wa dhallat bihal alsinatuhum, dan lesan mereka telah terasa ringan untuk mengucapkan tadi itu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka anzalallahu, Allah menurunkan fi isriha, di kelanjutan ayat tadi, ya, di kelanjutan ayat tadi, yaitu ayat yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun.
setelah orang-orang mukmin itu bersikap sami'na wa ata'na ghufranaka, maka yang demikian ini dapat simpati dari Allah, ya, dapat simpati dari Allah. Allah memuji mereka. Allah beri berita, amanah telah beriman sapa ar-rasulu, rasul maksudnya Nabi Muhammad, bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya mir rabbi, dari Tuhannya. Nabi Muhammad sendiri, ya, ketika dapat wahyu dari Allah, yang beliau sampaikan adalah sami'na wa ata'na, tidak pernah protes, tidak pernah merasa keberatan. Wal mu'minuna, begitu juga hendaknya orang-orang yang beriman, ya. Begitu juga hendaknya orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah, itu kalau ada perintah dari Allah, ya sami'na wa ata'na ghufranaka, ditambahi ghufranaka tadi itu, ya. Kulun masing-masing amanah iman billahi kepada Allah, wa malaikati dan malaikatnya Allah, wa kutubi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah. La nufarriqu, kami tidak membedakan baina ahadin, di antara satu orang mir rusuli, dari beberapa utusannya Allah. Tidak membedakan dalam mengimani para utusannya Allah. Dari sisi mengimaninya tidak berbeda, tetapi dari sisi derajatnya para rasul tentunya berbeda-beda, ya. Tapi dari sisi mengimaninya sama, Pak. Iman kita kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu sama persis iman kita kepada Nabi Muhammad, ya. Dari sisi iman, ya, dari sisi imannya sama dengan iman kita kepada Nabi Musa, Nabi Isa sama. Walaupun dalam kenyataannya para rasul itu juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada yang namanya dapat gelar ulul azmi, itu 5 orang rasul papan atas. Kemudian 20 rasul yang lainnya, kemudian yang lain-lain. Jadi derajat kerasulannya bertingkat-tingkat, tapi dalam hal mengimaninya kita tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa ada kalimat seperti ini? Karena dulu itu orang Yahudi tidak mau menerima kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak mau menerima kerasulan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad, umat Islam beriman kepada Nabi Muhammad, juga beriman kepada Nabi Isa, Musa, dan nabi-nabi yang lain. Itu bedanya, ya. Jadi jangan sampai salah kita mengatakan Nabi Isa itu nabinya orang Nasrani. Bukan, nabinya orang Islam juga, ya. Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi. Salah, ya, salah kalau kita katakan gitu. Nabi Musa itu juga nabinya orang Islam juga. Kita tidak beda-bedakan, itu semuanya rasulnya Allah. Nah, jadi jangan terus dikapling-kapling kalau Nabi Isa itu rasulnya orang Nasrani, terus Nabi Musa rasulnya orang Yahudi. Jangan begitu. Itu bertentangan dengan kalimat la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Nah. Wa qalu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka. Rupanya kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah tadi kepada para sahabatnya itu kemudian menjadi firman Allah, kelanjutan dari ayat tadi, ya. Wa qalu, dan berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala para sahabat sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kalau ada perintah dari Allah mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ternyata nasakhallahu dzalika ta'ala. Kemudian hukum tersebut oleh Allah dinasah. Dinasah itu direvisi. Ya, kalau kita ngaji usul fikih itu ada bab nasih mansuh. Ya, nasih mansuh itu ayat yang terdahulu, ya, hukumnya dibatalkan oleh ayat yang datang kemudian. Itu nasih dan mansuh. Ini kalau tidak berguru sama ahlinya kita tidak tahu mana yang direvisi dan mana hasil revisinya. Jadi setelah kaum muslimin siap melaksanakan perintahnya Allah, maka kemudian justru oleh Allah malah diberikan keringanan.
yaitu ayat yang mengatakan bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap orang mukmin terkait dengan apa yang terlintas di dalam hati, itu kemudian dinusah, ya, dinasah, dibatalkan hukumnya oleh ayat berikut. Ayat berikut apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, tidak membebani sapa Allah nafsan pada seorang illa wus'aha, kecuali yang dia kuat menanggungnya. Sehingga untuk hal-hal yang dia tidak kuat melakukannya, itu tidak akan dibebankan kepada mereka. Kalau tadi kan aturannya baik yang sudah kamu perbuat atau masih terlintas dalam hati, nanti tetap dimintai pertanggungjawaban. Itu berat sekali. Ternyata kemudian dinusah oleh ayat ini, ya, Allah tidak membebani kaum muslimin, orang-orang beriman, kecuali apa yang mereka sanggup untuk mengamalkannya. Laha makasabat, mereka akan mendapat pahala dari apa yang mereka usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan mereka akan dapat hukuman dari apa yang mereka usahakan, ya. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah yang sudah dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian yang masih terlintas di dalam hati itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, alias dibatalkan, ya. Maka ayat ini ayat yang paling menyenangkan, Pak, ya. Kalau kita tahu sejarahnya, tahu artinya ayat ini, akhir Al-Baqarah ini ayat yang paling menggembirakan buat kita. Makanya kiai-kiai kita sudah merangkai ayat ini menjadi salah satu rangkaian zikir tahlil. Cuma sayangnya yang tahlilan banyak yang nggak ngerti maksudnya, sayangnya, ya. Bayangkan ya, ayat ini semacam perjanjian kita dengan Allah, MOU kita dengan Allah lah, ya. Ya Allah, saya siap melaksanakan perintah, tapi nanti tolong kalau salah dimaafkan ya. Terus Allah jawab, iya, tak apa-apa, yang penting laksanakan. Kan enak itu, ya, enak, ya. Kita siap melaksanakan, tapi kalau salah minta dimaafkan, dan Allah menjawab iya. Kan enak ini. Makanya sangat menyenangkan ayat ini, ya. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah kau siksa kami atau kau mintai pertanggungjawaban kami, innasina, jika kami lupa, au akhtona, atau kami salah. Jadi kita udah janji sama Allah, minta kepada Allah, kalau kita lupa dan kita salah jangan dihukum. Terus Allah jawab, na'am, iya. Nah, enak kan? Ya, enak. Jadi kita belum berbuat apa-apa itu udah janji dulu sama Allah, tapi nanti kalau salah dimaafkan ya, iya. Nanti kalau lupa dimaafkan ya, iya. Ini lalu gitu. Kurang enaknya apa Allah itu? Ya. Belum berbuat sudah berjanji kalau salah dimaafkan, kalau lupa juga dimaafkan. Qala, Rasul menjawab, na'am, ya. Dilanjutkan lagi, Rabbana wala tahmil alaina isron. Tuhan kami, janganlah kau bebankan kepada kami sesuatu yang berat. Kama hamaltau ala ladina min qablina, sebagaimana yang telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan kau bebani kami dengan kewajiban yang berat sebagaimana yang telah kau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Terus Allah jawab, na'am, iya. Nah, dijawab lagi, na'am, iya. Nah, selalu jawabannya na'am, ya, iya. Ya. Ya. Nah, qala, Rasul menjawab, na'am, ya. Jadi permintaan kita sudah dijawab iya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuhammilna, janganlah kau bebankan kepada kami ma taqata lana bih, yang kami tidak kuat untuk menanggungnya. Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Semuanya selalu dijawab iya. Wa'fu anna, maafkan kami. Yang kemarin sudah kita jelaskan apa bedanya maaf dan ampunan kan ya. Maaf itu menghapus, kalau ampunan atau ghufron itu adalah menutup. Di dosa-dosa kecil cukup dihapus, dosa-dosa besar yang tidak bisa dihapus oleh Allah ditutup. Kasusnya ditutup, sudah tidak dibongkar lagi, sudah dipeti eskan, sudah tidak akan diperkarakan lagi. Nah, wa'fu anna waghfir lana, itu bedanya antara memaafkan dan mengampuni. Jadi kalau memaafkan itu untuk dosa-dosa kecil, mengampuni itu dosa besar. Yang kecil cukup dihapus, yang besar ditutup. Karena ditutup menjadi tidak kelihatan. Warhamna, dan sayangilah kami, anta maulana, Tuhan adalah
junjungan kami. Fangsurna maka tolonglah kami alal qaumil kafirin atas kejahatan kaum-kaum yang kafir. Qala Rasul menjawab na'am iya. Jadi doa-doa kita yang kita baca di akhir surah Al-Baqarah itu semuanya jawabannya na'am. Ya, semuanya jawabannya na'am. Ini ayat yang paling menggembirakan kita semua. Makanya wajar jika disebut Nabi Muhammad itu sebaik-baik Rasul, sebaik-baik Nabi, dan umatnya juga sebaik-baik umat. Ya, bayangkan, belum berbuat apa-apa sudah berjanji, ya, dan janjinya dijawab na'am oleh Allah. Kalau salah dimaafkan, kalau lupa dimaafkan, tidak akan dibebani yang berat-berat, tidak akan dibebani yang tidak mampu mengangkatnya. Dan semuanya oleh Allah dijawab na'am. Nah, maka bersyukurlah kita, ya, bersyukurlah kita. Kalau selama ini oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita diajarin zikir, ya, dirangkai dalam doa, zikir tahlil yang ternyata isinya sungguh luar biasa, sangat menggembirakan kita semua. Jadi intinya, ya, kalau diperintah Allah, diperintah Rasulullah, laksanakan. Siap, laksanakan, tapi sambil mohon maaf kalau ada kekurangan, dan itu semuanya sudah dikabulkan oleh Allah. Oleh Allah dijawab na'am. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.